Satuan Tugas Nasional Gerakan Keluarga Maslahat Nahdlatul Ulama atau Satgas GKMNU menggelar halqa pencegahan stunting dalam perspektif Maqasid Syariah di Hotel Orchard, Jakarta pada 4 September 2023. Gelaran halqa tersebut merupakan tindak lanjut kerjasama antara Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Kemenkes RI, dengan NU dalam rangka percepatan pencegahan stunting dengan pendekatan agama. Halqa dibuka oleh Khatib Am PBNU, Kiai Haji Ahmad Said Asrori. Turut hadir Wakil Ketua Umum PBNU, Kiai Haji Sayyid Muhammad Hilal Al-Aidid, Ketua PBNU Ding Alisa Qotrunada Wahid, Ketua Tim Kerja Percepatan Penurunan Stunting Direktorat Gizi dan KIA Kemenkes RI Yuni Zahraini, Pusat Kajian Gizi dan Kesehatan Fakultas Kesehatan Universitas Indonesia Ahmad Syafiq, serta Ketua Lembaga Bahsul Masail Kiai Haji Mahbub Maafi. Ning Alisa Wahid menjelaskan, demi kelancaran program pencegahan stunting, Kemenkes membutuhkan pandangan keagamaan. Oleh karenanya, Kemenkes sangat membutuhkan pandangan NU sebagai organisasi yang memiliki otoritas keagamaan dan memiliki struktur hingga ke akar rumput. Karena kerjasama antara PBNU dengan Kementerian Kesehatan adalah pencegahan stunting dengan perspektif agama, maka dalam halaqah ini yang kita fokuskan adalah pembahasan tentang bagaimana sih Islam memandang persoalan stunting ini, terutama dengan pendekatan Maqasid Syariah. Kita ingin melihat bagaimana sebelum pernikahan anak laki-laki maupun anak perempuan itu mempersiapkan dirinya untuk memasuki pernikahan secara matang. Itu bagaimana Islam memandang itu. Lalu kemudian bagaimana juga Islam memandang tentang kesehatan reproduksi ibu ketika ingin hamil dan sedang hamil dan kemudian melahirkan dan menyusui, itu bagaimana agama memandang, Islam memandang itu. Penting sekali untuk seorang ibu memahami bahwa ketika dia menyusui, dia tidak hanya sekadar menyusui tetapi dia sedang beribadah, misalnya seperti itu. Dan bagaimana orang tua menyadari bahwa mendidik anak itu tanggung jawab bersama, bukan hanya tanggung jawab ibu tetapi juga tanggung jawab bapaknya gitu. Agama memerintahkan itu gitu. Nah, hal-hal seperti itu ya, bahkan sampai bagaimana agar balita itu mendapatkan kesehatan yang menyeluruh, itu pandangan keagamaannya seperti apa, sekali lagi dengan pendekatan. Ketua LBM PBNU Kiai Haji Mahbub Maafi menjelaskan bahwa pandangan Maqasid Syariah dalam pencegahan stunting sangatlah penting. Pasalnya, masalah stunting adalah masalah keturunan generasi yang berkualitas dan sehat terkait dengan masa depan Indonesia. Karena ini kan terkait soal stunting itu terkait soal generasi itu ya. Generasi keturunan lah, termasuk keturunan anak-anak itu kan jelas itu kan pada saatnya itu menjadi sesuatu yang sangat penting terkait dengan soal bagaimana mereka itu ketika lahir tidak mengalami stunting. Ini adalah bagian juga daripada hifdun nafas. Itu juga bagian daripada hifdun nasl, ya kan? Kalau misalnya begini, di dalam perspektif Maqasid Syariah sebagaimana kita ketahui ada 5 yang menjadi Maqasid Syariah. Misalnya seperti hifdun nafas. Hifdun nafas itu kan perlu ada badan yang sehat itu kan, tubuh yang sehat ya, fisik yang bagus itu. Karena itu juga nanti ada terkait dengan soal hifduddin juga. Yaitu misalnya kalau misalkan fisik kita nggak bagus kan nanti ibadahnya kurang sempurna juga gitu misalnya. Nah ini kan ada hal-hal juga yang terkait dengan soal gizi juga kan. Kalau gizinya buruk maka itu juga akan mempengaruhi kepada kondisi fisik anak juga. Begitu juga nanti akan punya pengaruh terhadap ibadahnya. Begitu juga nanti ketika misalnya kemudian bisa punya dampak juga terhadap hartanya misalnya kan, karena misalkan kondisi fisiknya apa nanti kan bisa akan repot-repot juga. Itulah makanya menjadi sangat penting bagaimana kita melihat persoalan stunting ini di dalam sudut pandang Maqasid Syariah. Perwakilan Kemenkes Yuni Zahraini menegaskan peran dan dukungan NU sangat diperlukan dalam upaya mencapai 11 target pencegahan stunting melalui intervensi spesifik. Menurutnya, NU yang memiliki jaringan sampai grassroots, maka target pemerintah akan lebih mudah.
Tentu sangat diperlukan dukungan dari Bapak Ibu teman-teman di Nahdlatul Ulama ya dalam upaya percepatan penurunan stunting, terutama yang kaitannya yang langsung berhubungan dengan masyarakat. Karena kan di grassroots-nya tentu kita pemberdayaan masyarakat sangat dibutuhkan, dan Nahdlatul Ulama menjadi salah satu bagian yang di masyarakat ini kan banyak sekali, dan tentunya akan sangat bisa besar kontribusinya untuk percepatan penurunan stunting termasuk di intervensi spesifik ini. Kemenkes RI merilis angka stunting di Indonesia telah mengalami penurunan, yakni dari 24,4% pada 2021 menjadi 21,6% pada 2022. Untuk 2024, stunting ditargetkan turun menjadi 14%. Harapannya, melalui kerjasama Kemenkes dan NU, target penurunan angka tersebut akan dicapai. TVNU melaporkan.